bir karşılığı olmayacak mı? Namun Raja menjawab, aku hanya ingin kedamaian di dalam harimku, Aisyah. Jika yang kamu minta bukan kedamaian tapi masalah, katakan padaku. Aku akan menjadi masalah dan kamu tidak akan bisa menemukan solusinya. Vakit meselenin kendisi ben olurum. Hiçbir surette çözemezsin. Çekilebilirsin. Kamu boleh pergi. Melihat Aisyah yang sudah keluar dari ruangan Raja, Naren bertanya, "Ada apa, Sultana? Apa yang Raja katakan?" Aisyah menjawab, "Faria telah memprovokasi Raja agar memusuhiku. Raja bertanya padaku, apakah aku melakukan sesuatu terhadap penyerangan itu. Beruntungnya, kita telah membuat pencegahan. Ini sudah berakhir." Naren berkata, "Bukanlah ide yang baik meminta bantuan pada Gulbahar Sultana. Jika dia hujan, dia tidak akan jatuh di ladang siapapun. Dia pasti memiliki rencana." Namun Aisyah menjawab, "Jangan jadi orang yang suka meramalkan malapetaka, Naren. Aku sangat kesal. Raja membawa Hatun itu. Hatun itu menumpuk peluang yang menguntungkannya setiap saat." Dileğine çeviriyor. Di lain sisi, Qasem mendatangi Ibrahim ke ruangannya. Ne yapıyorsun sen? Qasem bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Ibrahim? Beraninya kamu meninggalkan kakakmu seperti itu?" Ibrahim menjawab, "Ketika aku melihat ke dalam matanya, aku ingat apa yang ia lakukan pada Qasim Valide. Aku tidak bisa memaafkannya." Onu affedemiyorum. Affetmek ne demek? Qasem pun berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Lupakan apa yang terjadi. Dia adalah rajamu, bukan hanya kakakmu. Jangan lupakan itu." Ibrahim menjawab, "Bagaimana bisa aku melupakannya? Dia menanamkan dalam benak kami bahwa dia adalah sultan. Aku melihat ke dalam matanya, dan itu seperti orang lain. Dia berubah menjadi seseorang yang sangat kejam, seperti dia ingin mengurung kami semua di dalam penjara demi kekuasaan sepenuhnya. Dia akan membunuh kami suatu hari." Lakin sureti değişti sanki. Birine öyle merhametsiz, öyle acımasız biri geldi ki iktidarı için. Hatta gün gelecek hepimizin canını alacak. Sessiz ol. Sessiz ol, yerin kulağı. Qasem pun menyuruh Ibrahim untuk diam. "Diamlah, dinding punya telinga." Ibrahim berkata, "Kebenaran tidak akan menghilang ketika kamu tetap diam. Qasim tidak baik-baik saja. Dia telah kehilangan harapan." Kasım iyi değil. Kaybetmiş. Qasem berkata, "Qasim akan keluar. Tapi yang aku khawatirkan adalah dirimu. Kumohon, jangan lakukan ini ketika aku mencoba menghilangkan keraguan dari pikiran Raja." Davranma sakın. Di lain sisi, Raja nampak sedang menyamar dan berada di Bajar. Ia memandangi orang-orang yang ada di Bajar. Raja teringat kembali perkataan putri dan sambil membayangkan bagaimana putri diserang. Koruyordu. Bir daha çocuğum olmayacakmış Murat. Hünkârım. Kemenkes selalu bicara, "Rajaku, disinilah tempat di mana putri diserang." Mereka mengelilinginya dalam sekejap. Para penjaga mencegah, namun itu tidaklah cukup. Aku hampir tidak bisa membubarkan kerumunan. Kalabalığı güç belada attım. Raja lalu berbicara pada seorang penjual. Ia membeli kainnya, lalu bertanya tentang bisnisnya. Aku dengar, setelah kejadian penyerangan itu, orang-orang tidak datang ke Bajar. Son hadiseden sonra ahali çarşıdan ayağını kesti diyorlar. Hadisesiz günümüz mü var beyim? Penjual menjawab, "Tiada hari tanpa keributan. Kami mendambakan kedamaian. Setiap hari ada pemandangan lain di sini. Namun kamu membicarakan tentang apa, Pak?" Bir gün başka bir kıyamet kopuyor burada. Sen hangisinden bahsedersin beyim? Raja menjawab, "Aku mendengar
mereka menyerang seorang wanita. Penjual itu menunduk dan terdiam. Bildim. Namun tiba-tiba saja, seorang pak tua berbicara. Aku tahu, pria ini membicarakan tentang penyihir itu. Terdengar petir menggelegar, seakan itu adalah pertanda bagaimana perasaan raja yang sangat marah mendengar ucapan pak tua itu. Namun, raja masih menahannya. Şu aşufteyi diyorum. Ya bilip bilmeden. Penjual lalu berkata, "Kamu tidak tahu apapun, jangan berbicara gosip." Penjual itu pun lalu menjelaskan, rumor telah menyebar. Mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah gundik dari Sultan Murad. Orang-orang menjadi liar. Kamu seharusnya melihatnya. Mereka hampir membunuhnya. Ya Hatun Sultan Murad'ın yana geldi ki sorma. Yazık öldürüyorlar da az kalsın. Az bile yaptılar, az. Pak tua tadi kembali berbicara. Wanita itu pantas mendapatkan lebih buruk lagi. Jika aku mendapatkan penyihir itu, maka aku akan melakukan hal yang buruk. Itu bukanlah kesalahan Hatun itu. Sultan Muradlah yang harus disalahkan. Dia menaruh matanya pada penyihir itu ketika dia memiliki seluruh harimnya. Haremi dururken gözünü o yosmaya dikmiş. Mendengar ucapan Pak Tua yang sedari tadi menghina putri dan dirinya, Raja tidak bisa lagi menahan diri dan inilah yang terjadi. Sen kimsin? Semua pengawal pun membuat pertahanan. Raja lalu berkata, "Siapa dirimu? Aku akan mencabik-cabik hatimu. Siapa dirimu berbicara seperti itu?" Kimsin? Senin ciğerini sökerim. Sen ne edersin? Senin ciğerini. Pak Tua itu tidak sadarkan diri karena raja yang terus memukulinya. Kemalkeş. Raja lalu memanggil Kemenkes. Kemenkes pun menjawab, "Ya rajaku." Seketika orang-orang di sana pun tahu bahwa dia adalah raja. Mereka lalu menundukkan kepalanya. Hünkârım. Hadiseye karışan kim varsa Raja berkata, "Siapapun yang ikut terlibat dalam insiden ini, temukan mereka." Kemenkes menjawab, "Rajaku, di sana ada ratusan orang-orang." Raja tidak peduli. Raja berkata, "Lakukan apa yang aku katakan. Temukan semua orang yang menyerang wanitaku dan yang membunuh anakku yang belum lahir di sini pada hari itu." sana ne diyorsam onu yap. Doğmamış evladımın canına kıyan kim varsa yapacaksın. Emredersiniz hünkârım. Kemenkes pun hanya bisa mematuhi perintah raja.